Hadis dari sahabat yang mulia Abi Yazid Ma'an Ibn Yazid Ibn al-Akhnas. Abi Yazid kunyah itu julukan dengan bapak, dengan ibu atau dengan anak. Abu Fulan, Ummu Fulan atau Ibnu Fulan, itu dijuluki dengan kunyah. Kunyahnya sahabat yang mulia ini Abu Yazid, karena dikatakan Abu Yazid karena dia dalam keadaan biasanya dijuluki demikian dari anaknya yang bernama Yazid. Namanya Ma'an, Mim, Ain dan Nun. Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu ta'ala anhu. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Keunikan sahabat yang mulia ini adalah beliau dan bapaknya dan juga kakeknya semuanya sahabat. Kalau dikatakan semuanya sahabat artinya memiliki suhbah. Makna suhbah adalah bertemu dengan Rasulullah SAW, beriman dengannya, dan sampai wafat di atas keimanan. Kalau dia lahir atau dia hidup di masa Rasulullah SAW tapi tidak bertemu, ada pembahasan lain atau ada istilah lain, bukan sahabi. Atau kalau bertemu tapi tidak beriman, seperti musyrikin Quraisy, juga tidak dikatakan sebagai sahabi. Demikian pula kalau diriwayatkan pada akhirnya murtad seperti Rajjal yang ikut dengan Musailamah al-Kadzab, maka tidak disebut sahabi. Jadi namanya sahabi adalah yang bertemu dengan Rasulullah SAW, beriman dengannya, dan kemudian sampai meninggalnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, beliau dan juga bapaknya dan juga kakeknya adalah orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW dan beriman dengannya. Yazid, Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu ta'ala anhum. Semoga Allah meridai mereka. Qala, beliau menceritakan, kana Abi Yazid akhraja dananir yatasaddaq biha fawada'aha 'inda rajulin fil masjid. Kata beliau, kata Ma'an, bahwasanya ayahku yang bernama Yazid akhraja dananir, mengeluarkan beberapa dinar, uang emas, untuk disedekahkan dan diletakkan atau dititipkan kepada seseorang untuk dibagikan di masjid. Faji'tu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha. Maka aku, yang menceritakan siapa? Ma'an, anaknya Yazid. Sedangkan aku waktu itu datang ke masjid dan aku melihat ada seorang membagikan uang zakat atau uang sedekah, dan aku diberi atau aku mengambil sebagai seorang yang berhak untuk menerima sedekah. Ketika dia pulang ke rumahnya, kata ayahnya, wallahi ma iyyaka aradtu. Pulang ke rumahnya, bapaknya terkejut. Kamu mengambil sedekah itu dari masjid? Iya. Maka kata bapaknya, wallahi ma iyyaka aradtu. Sungguh demi Allah, bukan engkau yang aku maksud. Yani sedekah tadi bukan untuk kamu. Aku suruh bagikan pada fuqara. Faqasamtuhu ila Rasulullah sallallahu. Maka aku pun membantahnya atau aku mengatakan kepadanya, mari kita minta diselesaikan kepada Rasulullah sallallahu. Maka keduanya, Ma'an dengan bapaknya Yazid, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang terjadi. Maka Rasulullah SAW setelah mendengarkan cerita atau kisah yang terjadi, kata Nabi SAW, laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an. Kata Rasulullah SAW, bagimu apa yang kau niatkan, wahai Yazid, dan bagimu apa yang kau ambil, wahai Ma'an. Perhatikan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
mengatakan kepada bapaknya yang bernama Yazid, engkau mendapatkan apa yang kau niatkan. Engkau niat sedekah, engkau dapat nilai sedekah. Sedangkan engkau berkata kepada anaknya, wahai Ma'an, laka ma akhadta, engkau juga berhak untuk mendapatkan apa yang kamu ambil. Karena beliau termasuk yang berhak untuk mendapatkan sedekah, artinya fuqara atau masakin yang memang berhak untuk mendapatkan sedekah. Akhwani fillah azakumullah, para pendengar yang kami hormati, perhatikan hadis yang ringkas ini yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari fi sahihih. Tentunya dalam hadis ini bolehnya seseorang memberitakan apa yang didapat. Karena Ma'an menceritakan pada abinya, aku mendapatkan bantuan sedekah dari masjid. Sehingga dikatakan ada faedah jawazul iftikhar bil mawahib ar-rabbaniyah wa tahaddus bi ni'amillah. Bolehnya menceritakan tentang kenikmatan yang Allah berikan. Misalnya berkata, alhamdulillah saya mendapatkan bantuan, alhamdulillah saya mendapatkan sedekah, alhamdulillah saya bisa begini, bisa begitu. Barakallahu fikum. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan kenikmatan Rabbmu maka hadits, maka silakan beritakan dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula faedah lainnya yang unik di sini, bolehnya tahakum, meminta diselesaikan oleh hakim walaupun perselisihannya antara anak dengan bapak. Ini tidak bisa kemudian bapak pokoknya harus menang begitu. Anak harus ngalah. Tidak mesti. Boleh tahakum. Bukan berarti anak tersebut durhaka pada orang tuanya atau lainnya, tidak demikian. Karena memang perkaranya masing-masing merasa benar. Aku ketika memberikan sedekah maksudnya bukan untuk anakku sendiri. Kalau untuk anakku sendiri ngapain? Demikian pula anaknya, aku mendapatkan sedekah dengan halal, aku tidak mencuri, aku tidak merampok. Aku mendapatkan pemberian sedekah. Barakallahu fiikum. Berarti di sini faedah yang kedua, bolehnya tahakum. yakni bertahkim kepada seorang yang memang mengerti ilmu untuk diselesaikan antara seorang bapak dan seorang anaknya. Wa anna dzalika bi mujarradihi la yakunu 'uquqan. Perkara yang seperti ini artinya tahakumnya bukan kedurhakaan, kecuali kalau dalam tahakumnya tadi ada kezaliman dan kedurhakaan pada orang tua, dengan menipu, dengan menekan, dengan mengancam, atau dengan membawa saksi palsu, dengan menuduh dengan tuduhan dusta. Itu yang uquq, yang merupakan kedurhakaan pada orang tua. Tetapi kalau hanya ingin melihat mana yang benar, dia atau bapaknya, maka itu perkara yang syar'i. Apakah kepada orang yang berilmu, kepada seorang ulama, atau kepada orang memang yang berhak dan memiliki kemampuan untuk menghukumi. Dan juga boleh al-istikhlaf fi sadaqah, wala siyama sadaqatut tatawwu' lianna fihi naw'u israr. Bolehnya menitipkan sedekah kepada orang lain. Bahkan di dalam menitipkan sedekah pada orang lain ada nau'u israr. Nau'u israr artinya sejenis ketersembunyian. Sehingga beberapa orang tidak tahu kalau yang sedekah itu adalah dia. Tolong ini bagikan pada fuqara wal masakin ya. Sehingga ketika dibagikan, orang-orang tadi nggak tahu dari siapa. Mungkin yang membagikannya akan berkata, alhamdulillah dari orang baik. Atau dengan bahasa lain, alhamdulillah dari seorang muhsinin. Dari salah satu muhsinin. Ini salah satu orang-orang baik. Dari mana? Ya pokoknya dari orang baik. Ini ada naw' israr. Menyembunyikan sedekah. Dan itu sesuatu kemuliaan. Sebagaimana di dalam beberapa hadis disebutkan bahwa satu kemuliaan yang Allah puji adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan tangan kirinya tidak mengetahui. Ini menunjukkan mubalaghah bahwa sangat tersembunyi ketika dia bersedekah, sangat tersembunyi, tidak diketahui oleh manusia, dan itu membantu keikhlasan.
Yang keempat, faedah yang keempat. Nah, ini yang berkait dengan pembahasan hadis Rasulullah SAW yang kita baca ini disusun oleh Imam Nawawi, diletakkan di dalam bab keikhlasan dan menghadirkan niat. Bab keikhlasan dan menghadirkan niat. Dari mana kaitannya dengan masalah keikhlasan dan niat? Nah, ini faedah yang keempat. Bahwa orang yang bersedekah tadi tetap dapat pahala sesuai dengan yang diniatkan, walaupun kembalinya kepada anaknya sendiri. Tetapi kalau secara langsung memberikan pada anaknya sendiri nggak boleh. Sebagaimana beberapa pendapat ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa zakat tidak dibagikan untuk orang yang merupakan tanggung jawabnya. Artinya tidak dibagikan, tidak boleh diberikan pada orang yang merupakan tanggung jawabnya. Tidak boleh suami memberikan sedekah pada istrinya sendiri, atau pada anaknya sendiri, atau pada orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Tetapi di sini berbeda keadaan dari dua sisi. Perbedaan pertama, bahwa anak tadi bukan anak yang masih di dalam tanggung jawab orang tuanya, sudah mandiri. Artinya sudah berdiri sendiri. Yang kedua, perbedaannya adalah bahwa anak tadi tidak tahu kalau itu dari bapaknya, dan bapaknya juga tidak tahu kalau itu nyampainya pada anaknya. Bapaknya hanya berkata, tolong bagikan sedekah ini di masjid. Maka dibagikan di masjid. Ternyata anaknya yang menerima. Maka ketika pulang anaknya menceritakan, alhamdulillah saya mendapatkan rezeki dari Allah, mendapatkan sedekah dari seorang yang baik. Bapaknya terkejut. Dari masjid? Iya. Itu dariku. Dan aku demi Allah tidak bermaksud untukmu. Aku tidak meniatkan untukmu sama sekali. Kembalikan. Kata anaknya, aku menerima dengan halal. Aku tidak mencuri, tidak merampok. Aku tidak mengambil dari sesuatu yang haram. Aku diberi. Akhirnya mereka minta diselesaikan oleh Rasulullah SAW. Lihat apa kata Nabi SAW. Nabi melihat dari niatnya. Laka mana waita ya Yazid. Engkau mendapatkan apa yang kau niatkan, yaitu sedekah. Walaupun nyampainya pada anaknya sendiri, tetapi engkau tetap mendapatkan pahala niat sedekah. Anaknya juga kata Nabi, walaka ma akhadta ya ma'an. Bagimu apa yang kau dapat wahai ma'an. Artinya engkau mendapatkan itu dan itu halal. Ambil, itu hakmu. Karena engkau mendapatkan dengan baik atau dengan halal. Bapaknya juga mendapatkan nilai pahala sedekah walaupun ternyata nyampainya pada anaknya. Mengapa? An-niyah. Kembalinya pada niat. Ikhwani fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga ada faedah lain yang kelima, yaitu bolehnya bersumpah walaupun tidak diminta sumpah. Memang ada larangan-larangan untuk berbanyak-banyak sumpah. Dan itu diantaranya adalah cirinya orang-orang munafik yang biasanya mereka banyak sumpah, sedikit sumpah, sedikit sumpah, sedikit sumpah. Tetapi ketika dia ingin menegaskan sesuatu, boleh untuk mengucapkan wallahi ma iyyaka aradtu. Kata bapaknya kepada anaknya, mengatakan wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah bukan engkau yang aku maksud. Demi Allah bukan engkau yang aku maksud. Kalimat demi Allah ini sumpah. Barakallahu fikum. Dan boleh demikian untuk menegaskan sesuatu, apalagi menegaskan perkara yang hak, kebenaran-kebenaran. Demi Allah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itu lebih-lebih lagi. Bahkan seorang dai semestinya untuk menegaskan perkara kebenaran walaupun dengan kalimat sumpah, wallahi ini adalah hak, demi Allah ini adalah hak. Baik, barakallahu fikum, kaitannya dengan bab sudah kita sampaikan. Masalah niat itu yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala walaupun ternyata sedekahnya nyampainya kepada anaknya sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira.